Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara siang hari ini. Salawat teriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Marilah kita sejenak merenung tentang jasa-jasa mereka terhadap kita, lebih-lebih dari sudut pandang Islam. Ibu, orang yang pernah melahirkan kita, sosok yang membesarkan kita hingga detik ini. Begitu banyak jasanya terhadap kita, lebih-lebih dari sudut pandang Islam. Ketika beliau hamil kita, seakan-akan ada beban yang terikat kuat di perutnya. Dan beban itu bertambah, makin bertambah, terus bertambah, hari demi hari. Perutnya membesar, makin membesar, hingga sebelum melahirkan kita. Tidak berhenti di situ saja beban ibu. Beliau harus menahan rasa sakit yang tidak tertahan ketika melahirkan kita, serta rasa lelah dan lemas bercampur aduk menjadi satu di dalam fisiknya. Setelah proses yang berat tersebut, ibu masih harus menyusui anaknya, yang anak itu taunya menangis, menangis, dan menangis. Setelah itu, beliau menggendong anaknya dan mengerjakan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga atau mungkin dengan pekerjaannya masing-masing. Bersama itu, beliau membimbing kita, mengajari kita, mengurusi kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Penat, capek, letih, berat, sibuk, pusing, kesal, frustasi, bahkan sakit parah pun tidak membuat mereka lalai dari kita, meskipun hanya sebentar. Bahkan hingga detik ini, ibu masih membiayai kita, mengurusi kita, mendidik kita, agar kita bisa menjadi sosok yang berguna di masa depan. Jasa yang sangat besar, peran yang begitu penting, serta kedudukan yang sangat sulit tergantikan, membuat kita tak akan mampu menebus jasa-jasa beliau sebagai anaknya. Hadirin yang Allah muliakan, beralih pada ayah, seorang yang rela menerjang derasnya hujan dan bertahan di terik matahari yang panas lagi menyengat demi nafkah kepada anaknya. Beliau telah membaktikan hidupnya kepada kita dengan mencari nafkah untuk membiayai tanggungannya. Kehidupannya begitu keras, cobaannya makin berat. Beban yang terus bertambah adalah makanan sehari-hari bagi sang ayah. Hingga saat ini, ayah selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, menyekolahkan kita, membiayai kita, memotivasi kita, mendukung kita agar kita bisa menjadi sosok yang berguna di kemudian hari. Mari kita renungkan jasa-jasa mereka, segala macam bentuk pengorbanan mereka demi anaknya. Bahkan hal ini disikapi secara serius oleh agama kita. Allah Ta'ala berfirman di
di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bila satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai di berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah berkata kepada mereka perkataan ah. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu membentaknya dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Rabbmu telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Wa fisaluhu salasuna ashrah al-ayah. Dan usia mengandungnya serta menyapihnya selama 30 bulan atau bisa dibilang 2 tahun 6 bulan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayya masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dan keadaan lemah yang bertambah-tambah serta menyapinya di dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat agung. Bahkan hal tersebut dikaitkan dengan perintah untuk menyembah Allah Ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Perintah tauhid telah Allah sandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka para hadirin yang Allah muliakan, ayo kita bersama-sama untuk berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Berusahalah kita untuk selalu bisa membahagiakan mereka. Berupayalah untuk tidak menambah beban yang mereka pikul, atau minimal kita tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat air mata mereka menetes dengan sebab kecewa terhadap kita. Mereka layak disebut-sebut sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita serta kaum muslimin secara umum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.